barangkali juga bisa cerita kepada kami Pak mengenai 8 tahun silam, karena beragam tudingan diarahkan kepada Pak Rudiana, termasuk disebutkan setelah kejadian Bapak mencurigai sepeda motornya, Bapak melihat sekitar sampai pada akhirnya bertemu dengan Aib dan Dede. Bahkan belakangan disebutkan bahwa Dede mengatakan ada pengaruh Pak Rudiana, menyuruh Dede untuk mengatakan sesuatu yang bukanlah sebetul-betulnya terjadi. Liga Akbar juga berkata demikian, ada pengaruh Pak Rudiana di sana untuk mengatakan peristiwa pelemparan, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya. Apa yang Bapak sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan itu Pak? Tuduhan serius itu Pak? Baik, tuduhan-tuduhan tersebut silakan saja. Namun saya merasa yakin bahwa kebenaran tidak pernah salah. Ya. Kaitan dengan hal-hal lain, mungkin itu ranahnya ke penyidikan, biar para penyidiklah yang menyampaikan. Ya. Tapi mengenai nama-nama itu Pak, mengenai Aib dan Dede, Bapak kenal mereka Pak? Saya tidak kenal. Bapak bertemu saja ketika 8 tahun silam, ketika berusaha untuk mencari siapa waktu itu yang bertanggung jawab di balik kematian Vina dan Eki waktu itu ya Pak. Dan waktu itu mengapa Bapak lantas begitu percaya atas kesaksian dan pengakuan mereka Pak? Atau sebaliknya disebutkan oleh Dede saat ini malah Bapak yang mempengaruhi untuk kemudian menyampaikan keterangan yang tidak benar Pak? Karena ini sekarang kan permasalahan belum selesai Bang ya. Iya. Belum selesai, biar mungkin nanti biar penyidikan lah yang Oke, lihat. saya harus tanyakan juga ini Pak, mengenai adanya dugaan keterangan palsu itu satu. Yang kedua adanya dugaan penganiayaan Pak, penyiksaan terhadap orang-orang yang terperiksa waktu itu, yang ditangkap oleh Bapak, dibawa oleh Bapak dari depan SMP 11 ke kantor polisi waktu itu. Betul tidak itu Pak? Bapak terlibat dalam penganiayaan itu? Saya katakan satu saja, itu tidak benar. Kaitan dengan apa dan bagaimana, biar mungkin nanti penyidik yang lebih tahu, mereka yang sedang bekerja. Oke. Saya ke kuasa hukum jika demikian. Bang, Abang mengikuti tentu saja ya, bahwa belakangan ini Dede speak up, yang mengatakan bahwa ada pengaruh Pak Rudiana untuk bersaksi palsu dan sebagainya. Tentu ini membuka mata publik. Jangan-jangan apa yang terjadi di sana, apakah betul ini semua diskenariokan oleh Pak Rudiana? Dan publik bertanya-tanya. Nah, saya tahu Pak Rudiana dibatasi oleh koridor untuk bicara itu. Maka saya ke Abang. Ya, baik. Sebagai kuasa hukum, saya hanya menjawab satu kata. Dia berbicara itu tentunya haruslah dibarengi dengan bukti. Karena memang yang bersangkutan telah membuat testimoni kepada publik, ini adalah negara hukum. Dan kita langsung respon secara hukum dengan membuat laporan polisi fitnah. Oh ya? Artinya kita bantah itu secara hukum. Karena kalau tidak kita bantah secara hukum, ini akan menjadi opini liar. Tunggu dulu, berarti Abang sudah melaporkan mereka? Sudah. Ini juga menarik karena apa yang kita lakukan hari ini adalah produk pers, dan pers diikat oleh undang-undang pers, dan ada rambu moral kami untuk bekerja. Salah satunya adalah keberimbangan alias cover both side. Ini menjadi pelajaran penting juga bagi siapapun untuk bermedia sosial dan sebagainya. Ini masalah etikat. Saya mau tanya sebetulnya, apakah yang bersangkutan Pak Deddy Mulyadi, kalau hari ini sudah sebagai terlapor, pernah tidak yang bersangkutan berupaya untuk menjalin komunikasi, setidaknya meminta keterangan kepada klien Anda mengenai apa yang terjadi? Ya, sejauh ini tidak ada. Saya kira silakan saja yang bersangkutan mau melakukan komentar apapun, sekalipun itu komentar sadis, komentar hinaan, ataupun komentar kritikan. Itulah kesatria dari seorang polisi. Polisi itu harus tabah Pak. Dicaci, dihina, Bapak harus sabar. Yakin Tuhan akan memberikan keadilan dan Tuhan tidak akan tidur. Makanya Bapak harus menjadi polisi yang kuat. Dengan maraknya pemberitaan seperti ini Pak, Bapak merasa terganggu? Jujur memang secara hati nurani sangat mengganggu. Apalagi dengan kehilangan anak kami yang sudah 8 tahun kami tinggal, sekian lama kami besarkan, kemudian meninggal dengan sesuatu yang sangat tragis. Tentunya dengan berita-berita yang sangat menyudutkan kami,
lebih sakit buat kami rasanya. Apa yang paling dirasa mengganggu, Pak? Ada beberapa berita-berita miring. Yang pertama katanya Eki bukan anak kami, terus kemudian saya digiring seolah saya bagian daripada pembuat skenario. Itulah yang membuat saya mungkin harus berjuang, harus menegakkan, harus mencari keadilan bersama Bang Pitra ini. Benar narkoba. Oh ya? Iya, sadis sekali. Ada narasi itu? Ada, kita lihat narasi-narasi, tapi saya bilang, Pak, tidak usah ditanggapi, tetap berjuang untuk keadilan. Setahu saya kan Bapak di Sat Narkoba ya, Pak ya? Iya. Dan malah seharusnya Bapak yang menindak kasus itu. Dan kami juga pernah dengar Bapak juga pernah ada beberapa kali pengungkapan kan Pak, dan itu juga terpublikasi dari media. Yang ingin saya tahu, betul tidak Pak soal itu yang disampaikan Bung Pitra tadi? Mengenai Bapak ada kaitannya dengan konspirasi narkoba, dengan kematian kasus Vina Eki, temuan narkoba 2016 silam yang begitu masif barang buktinya dan lain sebagainya Pak. Itu benar nggak? Itulah isu yang digiring sama beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua saya katakan tidak benar. Saya tidak pernah punya keinginan yang seperti itu. Apalagi ada katanya saya membackingi, apalagi yang lain-lain yang negatif, itu tidak benar. Keterlibatan pembesar-pembesar Pak, Tidak kepala daerah misalnya, konspirasi dengan kepala daerah, jenderal-jenderal aktif maupun non-aktif itu gimana Pak? Benar atau enggak itu? Itu nggak benar, nggak benar. Nah, kalau demikian Pak, bahwa ini tidak dirasa benar dan lain sebagainya, maka harus dibuktikan mana yang benar. Dan proses hukum yang memang harus bekerja Pak. Dan sekarang kan kita terus melihat dan memantau, termasuk mengawal proses hukumnya Pak. Nah, untuk yang Bapak alami saat ini, kami juga mendengar Pak, Bapak juga sudah diperiksa oleh lembaga internal kepolisian Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai itu? Tentunya dalam hal ini saya sebagai anggota kepolisian masih aktif, saya akan terus menjaga dan taat pada aturan sebagai kepolisian. Apapun yang menjadi aturan itu yang saya laksanakan. Oke, dan itu artinya apa Bung Pitra? Publik menilainya bahwa wah jangan-jangan ada temuan apa di sini, termasuk ini dugaan yang serius loh, dugaan penganiayaan yang dilaporkan kepada Pak Rudiana sebagai tertuduh ataupun terlapor dalam hal ini. Terkadang kita kalau memang kita tidak terjun langsung ke lapangan, kita tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Makanya komunikasi dan informasi yang tidak akurat itu bisa menimbulkan fitnah kepada orang. Bapak sebagai seorang keluarga korban tentu berupaya untuk menegakkan keadilan, apalagi untuk Ananda almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Dan ketika Bapak kemudian mencari keterangan demi keterangan dan fakta di lapangan mengenai apa yang terjadi Pak, sehingga disebutkan ikut dalam membawa para tersangka waktu itu Pak, ini dianggap melanggar code of conduct Pak. Karena Bapak waktu itu bertugas di narkoba, bukan reskrim, bukan ranahnya Bapak. Apa komentar Bapak soal itu? Baik, saya adalah sebagai orang tua daripada korban, yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar. Tentunya sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada almarhum. Apalagi dengan meninggal seperti itu, wajar orang tua manapun mungkin akan mencari tahu, akan ada kepenasaranan. Walaupun sebagai seorang polisi, namun saya sebagai ayah daripada almarhum. Wajar ketika seorang ayah mencari tahu dan berbuat yang terbaik buat anaknya sendiri. Tapi lagi dan lagi bukankah waktu itu dianggap jangan-jangan Bapak terlalu larut dalam emosi sampai pada akhirnya ada hal-hal yang terlewatkan dalam upaya penegakan hukum yang sebenar-benarnya Pak, utama yang terkait dengan para pelaku Pak. Baik, kaitan hukum mungkin biar Bang silakan. Ya, karena masalah hukum itu sudah masuk ke ranah internal. Beliau juga kan tentunya sebagai pihak kepolisian telah menyerahkan ini kepada penyidik kepolisian. Yang ranah internal lebih spesifik sebaiknya biar humas saja yang menjelaskan. Karena kita menghargai kinerja dan tugas-tugas yang ada di dalam internal kepolisian. Dan momen ini juga saya akan memberikan kesempatan juga kepada Pak Rudiana untuk memberikan penjelasan, termasuk klarifikasi Pak. Dalam hal ini permintaan konfirmasi, utamanya klarifikasi, itu juga penting dari Bapak secara pribadi tentu saja, dari segala tuduhan yang disebutkan. Ada yang menyebutkan Pak Rudiana sudah melihat CCTV-nya. Ada yang menyebutkan Pak Rudiana terlibat penganiayaan dan lain sebagainya. Betul tidak Pak, Bapak melihat CCTV Pak? Baik, mungkin kaitan itu
itu kan ranahnya ke penyidikan Bang. Oke. Ranah penyidikan biar nanti Tidak ada dijawab dulu. bagian-bagian Oke. yang menjelaskan bagian lain. Ya. Oke, jadi itu soal bukti-bukti yang sudah masuk dalam penyidikan, biarlah mereka yang berwenang untuk menjawab itu ya Bang, berarti ya Bang ya. Dan kalaupun nanti ada yang kurang lengkap dari penjelasan humas, nanti akan saya jelaskan selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh beliau. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, dari situ Pak saya bergeser sedikit Pak mengenai masifnya tuduhan kepada Pak Rudiana. Ini lagi dan lagi ini kesempatan untuk Bapak berbicara Pak mengenai berbagai tuduhan itu. Bapak juga bukan hanya disebutkan mempengaruhi para saksi dan lain sebagainya, tapi Bapak disebutkan sebagai pelapor, seharusnya kemudian tidak terlibat dalam itu. Tentunya sebagai pelapor tugas saya hanya melaporkan. Kaitan dengan langkah ke depan yang dilakukan adalah penyidiklah yang bergerak. Iya. Tentunya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, saya mohon doa buat anak kami, mudah-mudahan anak kami di alam sana mendapatkan ampunan dosa-dosanya dan juga ditenangkan di alam kuburnya.